A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qaulin. Terima kasih kepada para Irfan Fillah yang masih setia di channel Farhan Farluk. Kali ini saya akan mengupas tuntas bagaimana bukti bahwa kitab Bible telah direvisi dari tahun ke tahun, dan revisinya bukan hanya sesuatu yang tidak kontekstual tetapi kontekstual, sehingga mereka menggunakan seperti hermeneutik mekanisme atau mekanisme hermeneutika dalam menafsirkan, sehingga terjadi sebuah interpretasi kontekstual yang berubah secara kontekstual dari ayat yang direvisi tersebut. Saya akan membuktikan bagaimana saya mengkomparasi dengan revisi yang lama, edisi lama dengan revisi yang baru. Juga saya komparasikan dari yang menjadi acuan Bible luar negeri, yaitu KJV, King James Version, dan Bible yang lainnya dari luar negeri, sehingga saya tidak dikatakan ini adalah fitnah atau saya membuat-buat, tapi ada komparasi di sana. Ada komparasi dari terjemahan baru, terjemahan lama, ya, terjemahan baru dan terjemahan lama, serta dari versi-versi di lainnya yang ada di dunia. Oke, para Irfan Fillah, mari kita mulai pembahasan kita kali ini. Yang pertama adalah kita awali, yang pertama adalah dari Matius, ya. Matius 19 nomor 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Perhatikan secara jelas kalimat yang saya kasih kuning, ya, saya arsir kuning, yaitu perbuatan baik. Saya ulangi, Matius 19 nomor 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 17, nomor 17-nya, ya, masih di Matius 19. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kita yang ini, kalau ini kita perhatikan, ini udah wajar. Apa sih yang berbeda gitu ya? Mari kita lihat dari yang direvisi atau yang lama, teks lamanya, ya. Di Matius 19 nomor 16, ayatnya seharusnya berbunyi gini. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru yang baik." Ingat yang saya kasih tanda kuning, guru yang baik. Lihat yang di atas, yang terjemahan baru, "Guru, perbuatan baik." Ya. Beda enggak? Secara kontekstual beda enggak? Yuk kita ulangi, ya. Yang terjemahan lama, teks lamanya, Matius 19 nomor 16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru yang baik, perbuatan apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Matius nomor 17-nya, di 19 nomor 17-nya, jawab Yesus, "Mengapa engkau memanggilku guru yang baik? Hanya satu yang baik, yaitu Tuhan. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintahnya." Tahu apa yang dihapus? Yaitu kata Tuhan, dan merubah guru yang baik menjadi guru, perbuatan baik. Padahal jelas di sini tidak ada kata perbuatan sebelum guru. Perbuatan itu setelah menyebut guru yang baik. Kalau kita nggak cermat, ini sepertinya nggak ada apa-apa, ya. Tetapi kalau kita perhatikan ini secara kontekstual, saya sangat luar biasa ini para Irfan Fillah. Ini adalah untuk melegalisir, untuk menjustifikasi kebenaran mereka dengan Yesus itu adalah Tuhan. Kalimatnya jauh secara kontekstual. Ya, kita ulangi lagi. Matius 19 nomor 16 yang terjemahan baru, teks barunya, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Padahal yang sebenarnya, ini juga nanti saya komparasi dengan Bible luar negeri, Bible luar, ya, yang lain. Guru yang baik, perbuatan apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?
Jadi bukan perbuatan baik apa, tetapi guru yang baik, perbuatan apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa engkau memanggilku guru yang baik? Hanya satu yang baik, yaitu Tuhan. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintahnya. Artinya apa? Perintah Tuhan. Di sini jelas, indikasinya sangat jelas sekali kalau kita bandingkan dengan yang baru para Ivan Villa, bahwa di sini jelas ada seperti ingin melegalisir ya sesuatu yang sebenarnya tidak ada supaya Yesus dianggap sebagai Tuhan. Perspektifnya seperti itu. Oke, kita kaitkan dengan kita komparasikan dengan Bible yang lain. Ini ada versi Douay-Rheims, Bible tahun 1582 Masehi. Ya. Tua nih ya, 1582 Masehi. Pada ayat 16-nya, and behold, one come and said to him, good master, guru yang baik. What good shall I do that I may have life everlasting? Sesuatu yang kekal. Perbuatan apa sih yang membuatku everlasting, sesuatu yang kekal itu? Yesus menjawab, who said to him? Yesus berkata kepada dia, who said to him? Why asked to me concerning good? One is good, God, but if thou wilt enter into life, keep the commandment. Segala perintahnya. Di sini ada God, Tuhan. Ini di mana? Di versi Douay-Rheims, Bible 1582 Masehi. Juga ada Bible di King James Version atau KJV ya, KJV 1611 Masehi. KJV itu termasuk tua ya, termasuk menjadi acuan. Pada nomor 16-nya ya, Matius 19 nomor 16-nya sama saja, good master di sana. And behold one come and said unto him, good master, what good thing shall I do that I may have eternal life? Yang 17-nya, and he said unto him, why callest thou me good? There is none good but one, that is God. Ingat, God, Tuhan. But if thou wilt enter into life, keep the commandment. Para Ivan Villa, jelas di sini ya, ada maksud tertentu dari tadi yang pertama tadi, merubah menjadi perbuatan baik yang jelas-jelas tidak ada di teksnya, tidak ada di naskahnya, dirubah. Ini yang dikatakan tidak katanya sebuah kitab suci. Jelas di sini ada campur tangan perspektif manusia dalam memasukkan atau secara hermeneutika, menginterpretasi secara kontekstual, memasukkan pikiran-pikiran dari manusia. Ini alasan kenapa di dalam Muslim ini menganggap Bible itu sudah dirubah-rubah, karena sering dirubah-rubah seperti ini. Ya, dan ini banyak sekali para Ivan Villa. Oke, kita lanjut. Jadi saya disclaimer ya. Buat para umat-umat Kristen yang menonton atau tidak terima dengan pembahasan saya, silakan ajukan diri kalian untuk membantah. Saya selalu ketika saya membuat konten, silakan counter dan ajak saya untuk berdiskusi. Ini berbeda dengan debater-debater kalian Kristen, ya. Ketika di counter dan diajak debat untuk membahas topiknya, mereka beralasan 1000 kali bahasa, tidak pernah berani. Ketika memfitnah subhat yang secara sembarangan, secara seenaknya menafsirkan hadis, terutama banyak hadis ya, hadis-hadis dhaif dibawa gitu. Sebenarnya saya pantang ya untuk menyerang, tetapi ketika saya diserang dengan hadis-hadis dhaif, saya bisa menyerang Anda dengan hal seperti ini. Dan ketika saya membawakan sebuah topik seperti ini, saya berani untuk Anda ajak diskusi. Silakan konten mana yang mau Anda bantah. Nanti saya akan buatkan room, kita berdiskusi secara adil. Cuman saya dengan Anda dan satu moderator. Setiap konten saya silahkan ajukan ketidaksetujuan dan saya akan bersedia dengan siapapun, bahkan dengan netizennya, dengan apologetnya, dengan siapapun yang orang Kristen yang tidak terima dengan konten saya akan layanin.
Karena itu adalah bentuk pertanggungjawaban saya bahwa saya ketika membuat konten bertanggung jawab secara moral dan secara kejujuran, secara akademis, secara intelektual kepada netizen saya. Ini enggak seperti kalian. Coba lihat debat-debat Kristen. Ketika MN membuat sebuah fitnah yang mengatakan bahwa kalau saya mau kebobrokan Nabi Muhammad, perbuatan kekejaman Nabi Muhammad, bisa saya buat sampai 50 konten, banyak sekali. Saya tantang, katanya dari Sirah Nabawiyah. Ayo silakan. Di komentarnya malah dihapus. Setiap saya komentarin, saya ajak dia debat, dihapus. Ini orang yang tidak bertanggung jawab sebagai konten kreator. Apa sih sebenarnya tanggung jawab konten kreator itu? Tanggung jawab konten kreator adalah ketika dia menyajikan sebuah konten, dia mempertanggungjawabkan secara sisi moralitas atau sisi akademis juga dan kepercayaan netizennya bahwa apa yang disajikan adalah teruji, terbukti dan bisa dipertanggungjawabkan. Jika ada yang mau menentang ataupun memberi bantahan perspektif berbeda, seorang konten kreator harus siap. Dia harus siap punya materi, punya argumentasi yang bisa mempertahankan konten dia, argumentasi dia. Itu tanggung jawab konten kreator seperti itu. Dia mempunyai tanggung jawab moral terhadap netizennya, terhadap semua yang melihat konten dia. Makanya saya kasih disclaimer di setiap konten saya, siapapun yang mau membantah konten saya di bagian mana, konten yang mana yang kalian mau bantah, silakan ajukan. Kita berdiskusi dengan baik dan saya akan sopan. Jika Anda sopan, saya pasti akan sopan. Dan Muslim dilarang untuk tidak bersikap adil. Di dalam Al-Qur'anul Karim dikatakan, jangan karena ketidaksukaan kamu terhadap suatu kaum, kamu tidak bersikap adil terhadap kaum tersebut. Kami dilarang untuk tidak bersikap adil. Ya, oke, saya lanjutkan para Ivan Villa. Yang kedua adalah Matius 4 nomor 15. Tanah Zebulan dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Ingat, wilayah bangsa-bangsa lain. Yang saya kasih ini ya, wilayah bangsa-bangsa lain. Terjemahan lamanya, tanah Zebulan dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea yang dihuni orang-orang non-Yahudi. Non-Yahudi. Tapi di sini di terjemahan barunya bangsa-bangsa lain. Ini untuk apa? Supaya linier dengan Yesaya 91. Jadi merubah-rubah supaya linier dan ada tujuannya. Apa itu tujuannya? Tujuannya supaya bahwa Kristen ini bisa disebarkan dengan bangsa-bangsa lain. Artinya di luar Israel, di luar Yahudi. Itu tujuannya. Saya berani mempertanggungjawabkan itu, seperti disclaimer saya di atas ya. Di Yesaya 91, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulan dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Ya, ini dirubah juga. Ya, untuk apa? Supaya bangsa-bangsa lain ini selaras dengan ini dirubah dan supaya Kristen itu bisa disebarkan kepada bangsa-bangsa lain. Padahal apa yang dikatakan Yesus? Yang dikatakan Yesus adalah sesungguhnya aku ini diutus untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Ya. Nah, kita komparasikan dengan di versi Deutsche Reims Bible 1582 Masehi, juga versi King James 1611 Masehi. Kenapa saya pilih dua Bible ini? Karena dua Bible ini yang menjadi acuan. Ya. Matius 4 nomor 15, land of Jebulan and land of Nephilim, the way of the sea, beyond the Jordan, Galilea of the Gentiles. Gentiles ini artinya non-Yahudi, bukan bangsa-bangsa lain, bukan on the country. Nah, di dalam King James Matthew 4 nomor 15, the land of Jebulan and the land of Nephilim by the way of the sea, beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles. Jadi non-Yahudi, bukan bangsa-bangsa lain. Bayangkan merubah secara kontekstual. Ini nama tempat dan dirubah untuk tujuan mereka supaya mereka bisa mengatakan bahwa Yesus bisa Kristen
ajaran Yesus ini bisa diajarkan ke bangsa-bangsa lain. Padahal nggak seperti itu. Ini sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran sebenarnya. Bahwa Yesus itu khusus untuk bangsa Yahudi, bangsa Israel. Ini sesuai juga dengan apa di dalam Bible. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk kaum domba-domba tersesat dari Bani Israel. Oke, paham ya para Iwan Pilah ya? Pelan-pelan kita ini. Oke, sekarang kita lanjut di 1 Samuel nomor 6, 1 Samuel 6 nomor 19. Dan ia membunuh beberapa orang Beth-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Ingat yang saya kasih tanda kuning, 70 orang dari rakyat itu. Ini terjemahan versi baru. Yang terjemahan teks selamanya 1 Samuel 6 nomor 19. Dan ia membunuh beberapa orang Beth-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 50.070 orang, ya, 50.070 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Ingat, berapa jumlahnya? 50.070 orang. Kenapa yang baru ada cuma 70 orang? Kenapa cuma 70 orang? Dihilangkan 50.000. Ini eksak loh. Tidak ada tafsiran, tidak multitafsir eksak angka ini. Kenapa bisa dirubah? Ini yang saya bilang, ini adalah sebuah hermeneutika mekanisme, ya, menginterpretasi dan merubah secara kontekstual. Supaya apa? Supaya di Kejadian 8 nomor 21 tidak kontradiktif. Karena apa? Kejadian 8:21 tentu secara urut-urutan kitab lebih dulu daripada kitab Nabi-Nabi, kitab 1 Samuel. Apa yang ada di Kejadian 8 ayat 21, nomor 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Ingat, ini yang saya bawa kemarin di dalam ayat ketika si Emen tidak bisa menjawab, yang Emen akhirnya kelabakan, Emen akhirnya kelimpungan, bahkan sempat teriak-teriak ya, dan dia tidak mau menjawab ayat ini. Siapa yang bisa mendengar firman dalam hati? Ya, siapa yang bisa mendengar firman dalam hati? Tuhan loh dalam hati. Siapa manusia bisa mengetahui hati Tuhan? Luar biasa kan? Dan dia tidak bisa menjawab. Ya itu makanya saya bilang bahwa kalau kamu menuduh Al-Quranul Karim adalah kitab dongeng, bagaimana dengan ayat ini? Apakah ayat ini bisa dikatakan dongeng atau tidak? Dia tidak mau menjawab. Ya, bagi netizen yang belum menyaksikan debat saya dengan Emen, silakan, di situ ada ya debat yang masuk ke channelnya Emen, judulnya. Saya lanjutkan. Kejadian 8:21, ya, Kejadian 8 nomor 21, biar ini selaras dan tidak seperti tidak ada kontradiktif, tapi apa? Hasilnya malah berantakan lagi. Ingin mengkorupsi 50.000 supaya apa? Supaya sesuai dengan Kejadian 8:21. Padahal itu malah semakin terlihat bagaimana amburadulnya ya Babel ini. Kejadian 8 nomor 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Jadi artinya Tuhan mereka tidak akan membinasakan lagi, walaupun mereka Tuhan tahu memang jahat dari kecilnya. Sekalipun yang di hatinya itu jahat sejak kecil. Tetapi yang terjadi apa? Di Samuel ternyata Tuhannya membunuh 50.070 orang. Ya. Bayangkan. Dilihat para Iwan Pilah. Jadi kita biar paham. Jadi sebenarnya kalau kekristenan, umat Kristen ini mau berpikir, mereka mengatakan Al-Quran seperti ini, Al-Quran seperti ini. Kalau mereka belajar kitabnya sendiri, mereka tidak akan pernah untuk meledek Al-Quran. Kalau mereka belajar dengan niat tulus, dengan niat baik, belajar kitab sucinya aja. Belajari dulu kitab suci kalian. Kalian akan mengetahui keanehan-keanehan dan sesuatu yang tidak masuk akal di kitab kalian. Kenapa debater Kristen itu senang sekali ya untuk ngorek-ngorek Al-Quranul Karim? Karena mereka tidak bisa menemukan kesalahan di Al-Quranul Karim. Ini sifat kalau dari sisi psikologis adalah inferior.
Mereka merasa rendah diri dengan kitabnya sendiri, mereka merasa malu dengan kitabnya sendiri, akhirnya mereka mencari pembanding. Oh, supaya Islam Muslim juga mempunyai perasaan seperti itu, gua korek-korek deh Al-Qur'annya, gua korek-korek nih kesalahannya. Yang padahal mereka seumur hidupnya, bahkan jangankan debater mereka saat ini, bahkan Al-Qur'an sudah men-challenge dari zaman dulu ketika Al-Qur'an hadir. Apa yang yang di-challenge oleh Al-Qur'anul Karim? Buatlah semisal Al-Qur'an. Enggak cuma manusia, kerjasamalah sama jin, sama iblis, sama siapapun. Seluruhnya kerjasamalah untuk membuat semisal Al-Qur'an. Maka niscaya kalian tidak akan pernah bisa. Ya. Kalau kita korelasikan dengan di King James Version, ya. Di sini jelas, the people 70 men and 50,000 of the common people, and the people lamented because the Lord had smitten the people with a great slaughter. Apa great slaughter ini? Pembantaian yang luar biasa. Melakukan great slaughter. Di sana cuma dikatakan dahsyat, padahal sebenarnya ada pembantaian yang luar biasa. Pembantaian yang besar, great slaughter. Sama di King James Version ini juga. A great slaughter. Jadi dari mana dia mengatakan bahwa ini adalah 70 doang? 70 orang doang yang dibunuh oleh Tuhannya. Padahal 50.000 70 orang. Ini kan eksak ya. Ini kan numerik. Kenapa bisa dirubah? Dikorupsi. Supaya apa? Supaya kejadian 821 itu tidak bertentangan. Bahwa Tuhan tidak lagi ketika berfirman dalam hati untuk membunuh, membinasakan manusia. Ini kan pikiran mereka manusia merubah-rubah. Jadi kalau kayak gini mana masih pantas disebut sebagai kitab suci dan masih original? Coba deh. Di dalam Al-Qur'anul Karim ketika ada terjemahan, nggak bakalan mereka menambahkan sebuah perkataan yang tidak ada di dalam Arabnya. Tidak ada di dalam Arabnya. Kalau ada tambahan di dalam Arabnya, itu ada dalam kurung, artinya menerangkan, dan nanti akan saya kasih bukti bagaimana di dalam di dalam King James Version juga ketika tidak ada di dalam original teksnya, dia kasih dalam kurung sebagai menerangkan apa sih yang dimaksud, bahwa sebenarnya yang di dalam kurung itu tidak ada di dalam original Al-Qur'an Karim, cuman menerangkan. Ya, para Iwan Pilas sudah paham ya, 1 Samuel ya. Korupsi berarti ya. Di sana yang dibantai 50.070 orang, cuman ditulis 70 orang saja. Ya. Oke, kita lanjut lagi para Iwan Pilah. Di dalam 2 Samuel 17 nomor 25. Absalom telah mengangkat Amasa menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra, seorang Ismail yang telah memperistri Abigail binti Nahas, saudara perempuan Zeruiah ibu Yoab. Ya, ini udah familiar ayat ini, bahwa ini bahkan beberapa debater Kristen sudah mengakui terjadi kesalahan katanya. Ya, karena apa? Di dalam teks lamanya jelas dikatakan Samuel 17 nomor 25, Absalom telah mengangkat Amasa menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra, seorang Israel. Ini bertentangan loh. Seorang Ismail yang baru ya. Seorang Ismail artinya keturunan dari Nabi Ismail. Ya, Ismailit. Ismail dirubah menjadi aslinya seorang Israel dirubah menjadi Ismail. Yang telah memperistri Abigail binti Nahas, saudara perempuan Zeruiah ibu Yoab. Ini tujuannya apa? Tujuannya supaya sesuai dengan 1 Tawarikh 2:16. Saudara-saudara perempuan mereka ialah Zeruiah dan Abigail. Anak-anak Zeruiah ialah Abisai, Yoab dan Asel, 3 orang. Supaya menerangkan ini. Karena apa? Di sana yang menikah itu kan Abigail, ya, di sini menerangkan. Abigail melahirkan Amasa dan ayah Amasa ialah Yeter, orang Ismail itu. Ya, orang Ismail itu. Jadi perubahan. Ada perubahan di mereka dilakukan. Padahal jelas Ismail dan Israel itu berbeda.
Apakah di versi dari Douay Rheims dan King James Version ini sama? Sama. Ya. Yisrael, ya. A man who was called Yitra of Yisrael. Ya. Bisa dilihat ya Pak Iwan Pila. Of Yisrael. Di sini juga whose name was Yisra, an Israelite, seorang Israel. Kenapa bisa dirubah menjadi Ismail di sini? Apa ini tidak revisi namanya? Ini perubahan secara kontekstual, bukan hanya menerangkan, tapi merubah semua yang diterangkan, dan itu yang namanya revisi atau kalau ini merekonstruksi secara kontekstual, terrevisi semua suratnya. Bagaimana dikatakan di situ Yisrael tapi dirubah menjadi Ismail. Ini bukan hanya menerangkan tetapi merubah, merekonstruksi ayat ini. Jadi kalau mereka bilang enggak ada namanya revisi Bible dirubah. Ini buktinya. Dan masih banyak lagi para Iwan Pila. Oke, kita lanjut ya para Iwan Pila ya. Di dalam 2 Samuel 24 nomor 13. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu, atau maukah engkau panjang ayatnya ya. Ini yang saya ini aja. Nah, di sini dikatakan 3 tahun kelaparan. Di dalam 2 Samuel 24 nomor 13. 3 tahun kelaparan. Padahal di terjemahan lamanya 2 Samuel 24:13 ini fundamental sekali lagi, ini angka loh. Dirubah aja udah berubah maknanya. Pasti sudah merekonstruksi, merubah. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 7 tahun kelaparan di negerimu? Ya. 7 tahun. Di sini ditulis 3 tahun. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menyesuaikan dengan 1 Tawarikh 21:12. Ya. Inilah keanehan-keanehan. Jadi kalau bagi orang Kristen yang berpikir harusnya mengetahui Bible-nya seperti apa. 1 Tawarikh 21:12, 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Dirubah 3 tahun kelaparan supaya mengkorelasikan, melinearkan dengan 1 Tawarikh 21:12. Supaya apa? Kenapa dilinearkan dengan perjanjian lama? Supaya dianggap mereka seperti anggapan mereka sekarang, klaim sekarang bahwa perjanjian baru meneruskan perjanjian lama, padahal nggak seperti itu. Ya, berbeda sebenarnya perjanjian lama dengan perjanjian baru itu. Mereka sama-samakan, bahkan kitabnya di perjanjian baru mereka rubah-rubah, meniru-niru, menyamakan, melinearkan dengan perjanjian lama supaya apa? Underline nih para Iwan Pila, penting ini. Supaya dianggap bahwa benar perjanjian baru ini meneruskan dari perjanjian lama. Ya, itu para Iwan Pila. Itu poin pentingnya, ya. Nah, kalau kita lihat di sini di dalam Douay Rheims, versi Douay Rheims ya. 2 Samuel 124 nomor 2 salah ini ya, 24 nomor 13. Saya salah ngetiknya. 2 Samuel 24 nomor 13. Di sini ditulis berapa? 7 years. After 7 years of famine shall come to this in the land. All thou shalt. 7 years. Di dalam Douay Rheims Bible, versi Douay Rheims. Versi King James 7 years juga. Terus dari mana mereka coba-coba dirubah? Supaya apa? Supaya mereka bisa mengklaim bahwa mereka meneruskan kitab perjanjian lama.
selalu dirubah-rubah, ya. Oke, lanjut lagi para Iwan Villa. Di dalam Lukas 3 nomor 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Ingat, perhatikan, menurut anggapan orang, itu yang underline. Underline-nya di situ para Iwan Villa. Menurut anggapan orang. Di dalam terjemahan lama dikatakan, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Tidak ada kata menurut anggapan orang. Ya, tidak ada kata menurut anggapan orang. Apa artinya ini menurut anggapan orang? Supaya ketika ditanyakan, loh, kitab kamu kan apa? Di dalam kitab kamu kan apa si Yesus ini anaknya Yusuf. Ini pernah saya debatkan dengan swasta. Saya ingat sekali, dan swasta waktu itu terdiam, nggak menjawab sama sekali. Dia bilang, ketika saya bawakan itu, kan klaim dari kalian kan Yesus anaknya Yesus anaknya Yusuf. Dia membawa ayat itu, membawa Lukas itu. Itu kan anggapan. Nih di dalam kitab kami ada nih kata anggapan orang. Artinya orang menganggap Yesus itu anaknya Yusuf padahal enggak. Langsung saya tunjukkan versi King James Version saat itu. Dan dia terdiam. Ya. Langsung terdiam. Jadi ketika dia menambahkan frase menurut anggapan orang, itu untuk jaga-jaga supaya ketika ada pertanyaan, ya, mereka bisa mengatakan, oh itu kan anggapan orang Israel, orang Yahudi bahwa dia anaknya Yusuf. Padahal bukan. Supaya itu. Dan ini secara kontekstual. Banyak ayat-ayat yang lain, ya banyak sebenarnya, tapi yang paling kontekstual adalah ayat-ayat yang nanti saya sampaikan. Dan banyak lagi berapa ratus itu ayat itu, ya. Bagaimana ketika Bang Donditan ya sudah membahas Bible of Bible, bagaimana mereka dikorelasikan dan berantakan sekali, ya, versi lain yang terbaru, ya, yang selalu direvisi ya. Nah, di dalam Lukas ini mari kita bandingkan dengan versi Douay-Rheims dan versi King James, ya. And Jesus himself was beginning about the age of 30 years, being as it was supposed. Menurut anggapan orang. Apa maksudnya? Supaya ini dia jujur. Di dalam Douay-Rheims jujur, dikasih tanda kurung bahwa ini sebenarnya tidak ada di dalam original teks. Jadi ada tanda kurungnya. Yang saya bilang tadi, makanya di King James sama Douay-Rheims itu lebih jujur, ketika nggak ada pasti dikasih tanda kurung. Seperti di Al-Quran. Al-Quran ketika nggak ada jujur dikasih tanda kurung. Karena Pak, ini untuk menerangkan. Juga di dalam versi King James ada tanda kurungnya. Tetapi lihat di sini, apakah ada tanda kurungnya? Ini anggapan mereka biar bahwa oh ini Bible original teksnya seperti ini loh. Sekarang udah zaman teknologi, banyak orang bisa mengerti, orang bisa mencari. Makanya kenapa teknologi media saat ini begitu luar biasa, kita bisa mencari sumber-sumber ya berita-berita, itu menjadi bencana buat para kekristenan. Karena terbongkar habis kitab-kitab mereka yang dulu tidak bisa diakses. Ya. Oke, para Iwan Villa. Kita lanjutkan. Di dalam Lukas 24 nomor 42. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ini yang dibanggakan Erben kemarin ya, yang pas kejadian mendiang domba kecil meninggal, ada suara azan. Dia bangga katanya, tuannya makan ikan goreng, ya. Nah, di terjemahan lamanya, lalu mereka memberikannya sepotong ikan goreng dan sebuah sarang madu. Dibuang dan sebuah sarang madu. Tanpa alasan yang jelas kenapa mesti dibuang. Apakah boleh kitab suci dibuang-buang begitu? Padahal itu ada, tapi dibuang. Gak tahu kenapa itu sarang madunya dibuang.
Apa Yesus tidak suka sarang madu? Malu kalau makan sarang madu. Tuhannya malu, lebih suka, lebih bangga makan ikan goreng daripada makan sarang madu. Ayak-ayak wae ini, LAI ini. Kita baca di versi Dewi Rems, ya. Di sini juga ada and a honeycomb atau sarang madu. Di dalam King James Version juga ada sarang madu. Kan aneh kalau kitab suci, sudah tahu kitab suci nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambahi, ini dikurangin. Makanya mereka selalu mencari kesalahan kitab suci Al-Quran, selalu, oh ini ada versi-versi, dan mereka akhirnya, Muslim kan paham, lebih paham, dijawab itu adalah dialek, tidak menambahkan kalimat-kalimat baru, tidak menambahkan ayat-ayat baru, tidak menambahkan pemikiran-pemikiran baru, tidak ada namanya memasukkan pikiran. Itu yang namanya original text, itu yang namanya sebuah kitab suci. Firman-firman Allah tidak ditambahi, tidak dikurangi, dan mudah dihafalkan. Kenapa mudah dihafalkan? Karena Allah yang menciptakan neokortek kita, otak kita yang menciptakan adalah Allah. Tentu Allah tahu kalimat apa yang mudah ditangkap oleh otak karena bikinan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat-kalimat Al-Qur'anul Karim lebih mudah diterima di otak, lebih mudah diterima di akal, lebih cepat untuk dihafalkan. Karena kalimat-kalimatnya yang menciptakan Al-Quran dan menciptakan otak itu sama. Itu bukti kalau yang menciptakan kalian-kalian ini, manusia ini sebenarnya Allah, bukan Tuhan kalian, bukan Yesus. Yesus itu ciptaan. Oke, kita lanjut lagi para Iwan Villa. Dalam 2 Korintus 12 nomor 16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan, ingat yang saya kasih tanda merah, tetapi kamu katakan, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Ayat ini yang sering dipraktekkan oleh orang-orang Kristen, ya. Dengan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Di situ ditambahkan yang saya kasih merah, kamu katakan. Tetapi kamu katakan, seolah-olah ini adalah licik itu pandangan dari orang lain. Ini pernah saya buat debat juga dengan Demian. Dia katakan itu kan pandangan orang lain. Di situ kan ada kata kamu katakan, maksudnya pandangan orang lain kepada Paulus. Saya langsung bantah dengan terjemahan lamanya. Saya kasih ini loh, dan saya keluarkan King James Version, terdiam si Demian. Di dalam 2 Korintus 12 nomor 16 edisi lamanya atau teks lamanya, baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Artinya kelicikan itu bukan versi orang lain, tetapi memang niatnya dari liciknya dari Paulus. Di situ ditambahkan kamu katakan supaya menambah biar interpretasi orang, merubah interpretasi orang supaya oh yang licik bukan Paulus tapi dari kacamata orang lain, kacamata yang mengatakan. Padahal di dalam terjemahan lamanya, di dalam teks lamanya jelas di sana dikatakan, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku. Artinya yang licik siapa? Paulus. 100% tidak ada pandangan orang lain. Dan ini saya bisa buktikan seperti yang saya bilang tadi, ayat ini pernah saya debatkan sama si Demian dan dia terdiam 1000 bahasa. Versi Dewi Rems Bible, ya. Di sana apa? Apakah ada yang ditambahkan ini? Kalimat kamu katakan tidak ada. But being crafty, I cook you by guile. Gak ada. Kamu katakan tuh gak ada. Ini merubah interpretasi supaya bahwa Paulus itu gak licik, bahwa kelicikan Paulus itu karena pandangan orang lain, bukan dari Paulus. Padahal Paulus jelas mengatakan, ya, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Nah, inilah kekristenan di Indonesia, dijerat dengan tipu daya oleh ajaran-ajaran dari Paulus, ya. Jadi kalian jangan bilang bahwa kalian itu pengikut Yesus, tapi kalian pengikut Paulus. Yang sifatnya seperti apa? Sifatnya adalah dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya, ya. Oke, kita lanjut. Ini yang terakhir ya. Sebenarnya banyak para Iwan Villa, cuman kondisi saya masih belum terlalu fit, ya.
masih belum terlalu fit, masih agak sakit, jadi nanti ada seri keduanya deh ya, saya ini masih banyak ayat-ayatnya. Ini yang ayat yang paling ini ya, paling populer ya. Yohanes 13 nomor 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nomor 14-nya, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Di dalam terjemahan lamanya, kamu menyebut aku kepala atau guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab begitulah aku. Nomor 14-nya, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan kepala atau gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Gak ada kata Tuhan. Akhirnya mereka merubah-rubah. Oh, Tuhan dan Tuhan itu sama, karena kalimat Tuhan itu dari Tuhan dulu. Tuhan menjadi Tuhan. Yang ada Tuhan jadi Tuhan itu, Tuhan dalam bahasa Indonesia itu dari kata tuhyang, dan saya pernah buktikan ini. Bukan dari Tuhan. Sebab apa? Kalimat atau kosakata frase di dalam bahasa Indonesia yang sudah terrevisi pasti tidak digunakan lagi. Tuhyang itu artinya adalah Sang Hyang. Tuhyang. Bukan dari kata Tuhan, Tuhan itu, tapi dari kata Tuhyang. Ini dicocokmologi sama mereka. Oh, itu gak apa-apa, Tuhan dan Tuhan sama aja artinya. Ketika ditanya lagi dibalikan, sebenarnya yang lebih kuasa, Allah apa Tuhan? Tuhan. Allah banyak Allah-Allah lain, kan selalu begitu jawabannya. Dan para Iwan Filah, saya bisa katakan bahwa sangat berguna. Dunia debat lintas agama membantah mereka itu sangat berguna dan memukul sebenarnya. Dulu sebelum debat begitu rame ya, di awal-awal debat saya 2,5 tahun yang lalu ya, itu orang banyak yang bangga dengan Yohanes 13. Oh, Yesus Tuhan, di mana? Yohanes 13:13. Yesus Tuhan, di mana? Yohanes 13:13. Lihat dong di Yohanes 13:13. Tapi setelah terbongkar bahwa itu adalah Tuhan atau Master di dalam King James Version, nanti saya perlihatkan King James Versionnya, mereka saat ini mulai berkurang menggunakan ayat ini untuk menuhankan Yesus kurang. Artinya mereka sudah terdegradasi, mereka kalah pemikiran karena ditunjukkan bukti, sehingga sekarang Yohanes 13:13 bukan andalan lagi buat mereka. Semakin jarang debat Kristen ditanya, Yesus Tuhan buktinya mana? Dia menyebut Yohanes 13:13. Kecuali debat-debat tua ya, pendeta-pendeta tua masih kadang-kadang masih memakai ini, dan itu pun jarang sekarang. Itu artinya apa yang dilakukan oleh debater muslim menunjukkan bukti kepada mereka, menjabarkan dan menyebarkan bukti kepada mereka, itu mempengaruhi pola pikir mereka sekarang. Ya. Oke, kita di King James Version-nya ya. Di Doi Rims, di Jones 13 nomor 13. You call me master and Lord, and you say well, for so I am. Ya, begitulah saya. If then I being you Lord and Master, have washed you feet, mencuci kakinya, you also ought to wash one another feet, saling ya, sama-sama. Yang lain juga membasuh kakinya satu sama lain. Ini pun juga ada di King James Version. You call me Master and Lord. Kalau ini Lord ini, oh Tuhan bisa jadi Tuhan, saya bisa bantah banyak ayat-ayat yang mengkorelasi kayak gitu. Ya. Saya bisa bantah itu. Kalau mereka mengatakan, oh gak apa-apa itu Lord itu gak apa-apa kayak gitu. Di dalam Bible, kata Lord itu, King James Version, banyak. Di dalam Mazmur disebut Lord, di sana diartikan Tuhan. Kenapa nggak jadi Tuhan juga? Kenapa mesti pilih kasih? Kadang-kadang Tuhan, cuman dikatakan kepada Yesus doang. Kayak di Keluaran 7 ayat 1. Cek dalam bahasa King James Version-nya. Ya. Di sana Lord, berfirmanlah Lord kepada Musa.
Jadi para Iwan Filah, itu yang saya sajikan tadi ya para Iwan Filah. Saya tidak bisa lama-lama, saya mohon maaf juga tidak bisa terlalu lama dalam menyajikan ini, tetapi ini adalah sebagian kecil dari bukti-bukti bagaimana sebenarnya kitab suci mereka, Bible mereka, bukan kitab suci lah ya, Bible mereka ini sudah mengalami revisi. Kalau mereka, oh itu tidak apa-apa, itu dirubahnya cuma enggak secara kontekstual. Saya sudah membuktikan dirubahnya secara kontekstual. Ini sudah interpretasi secara pribadi, ya, menginterpretasi kontekstual. Ini sudah kontekstual, bukan tidak kontekstual. Nah, para Iwan Filah semua atau para pihak Kristen yang merasa gak terima atau merasa punya bukti-bukti lebih valid untuk menantang debat saya tekankan lagi disclaimer saya, silakan konten manapun yang kalian tidak setuju dengan channel saya, di channel saya mempunyai kewajiban tanggung jawab moral saya untuk mempertanggungjawabkan kepada Anda semua bahwa apa yang saya kontenkan itu sudah melalui sebuah sebuah pembelajaran, dicek and recheck, dan saya memberi kepada Anda setiap konten saya. Silakan buat para debater oten ataupun netizen oten yang tidak terima, Bang Farhan salah kamu pandangannya, ayo kita diskusi, saya akan bersuka cita. Ada bantahan, oke silakan, ayo. Ini beda dengan debater kalian para oten. Ketika mereka menggibah, fitnah, subhat, mengacak-ngacak yang tidak sesuai kemampuan mereka, ketika diajak diskusi, diajak debat, menolak, gak pernah mau. Kalau maunya main kroyok, mau dong, datang dong ke room saya, terus di situ orang rame. Itu mereka datang rame. Begitu mau menjelaskan 1, 2, 3, 4, 5 ngomong duluan. Bagaimana kita bisa menjelaskan? Baru ngomong sekali dikeroyok orang banyak. Ini tingkat-tingkat pengecut seperti yang dikatakan tadi di dalam ayat tadi. Karena tipu dayaku, ya, di dalam Korintus, kelicikanku, tipu dayaku. Nggak boleh begitu. Kalau kalian jantan dan berani mempertahankan argumentasi data-data kalian, harusnya kalian ketika ada orang seumpama saya menantang men, mana buktinya dari sirah nabawiyah ada cerita seperti itu? Rasulullah SAW menghukum seorang nenek tua dengan tangannya diikat, kedua tangannya diikat dengan tambang, dua kakinya diikat dengan tambang, lalu diikatkan dengan unta 4 biji, terus berlari berlawanan arah, sehingga terjadilah seperti itu. Ya, artinya nanti mayatnya berceceran gitu karena lari berlawanan arah unta ini. Coba tunjukkan buktinya, tunjukkan sirah nabawiyah mana, siapa yang mengarang, buktikan. Terus Sofiatul mengacak-acak hadis yang tadi saya bantah ya, hadis dia yang dhaif itu saya kasih Bible 1928, Alkitab 1928. Sebenarnya saya nggak mau para Iwan Filah saya seperti ini, tapi sekali-kali orang seperti ini harus ditabok seperti itu. Kayak kemarin ketika minum kencing onta, ya saya bilang aja sepintar-pintarnya kadrun tetap minum kencing onta juga, ya saya balas lah. Karena Rasulullah juga boleh membalas asal sepadan. Saya balas yang sepadan. Segoblok-gobloknya babi tidak pernah menyembah bangkai babi yang lain. Tapi sepintar-pintarnya oten, dia tetap juga menyembah bangkai dari manusia juga. Saya membantah sepadan. Sarkasmenya pun sepadan. Supaya apa? Jangan seenaknya mereka. Dan sedikit memberi pesewar buat mereka seperti perang begitu, agak sedikit membuat mereka agak mengerim, kayak si Emen sekarang nggak berani dia menyebut nama saya langsung sekarang di channelnya. Ketika saya tantang, Emen nggak usah di Zoom, nggak usah di online, kalau kamu berkeberatan saya akan datang ke tempat kamu, ke kampung kamu, ke tempat kamu, kasih tempat, kasih waktu yang adil, kasih moderator, kita debat face to face di kampung kamu. Saya tantang, saya datang. Karena saya yakin kebenaran yang saya bawa. Saya yakin dengan data-data saya yakin dengan argumentasi saya. Saya akan datang melayani dia. Tapi apa ya di channel dia? Dia katakan apa di channel dia? Dia katakan ada yang katanya menantang, nggak menyebut nama saya langsung. Ada yang menantang saya debat, itu pendekar baru. Pendekar yang suka menantang-nantang itu adalah pendekar baru. Kalau dalam karate itu dia masih
putih dia, belum ada apa-apanya, beda sama saya ban hitam katanya. Kalau menurut saya sih dia bukan ban hitam, ban bajai mungkin pantasnya. Ya kalau kamu merasa bahwa saya ini cuma ban hitam, cuma ban putih, saya tidak kelas kamu, layanin. Sederhana, simple sebenarnya. Juga Sopiatul, kalau mau kamu tunjukkan kamu punya kapasitas dalam berdiskusi, ya, ayo diskusi secara langsung. Nggak usah bawa laptop, nggak usah bawa handphone, kita berdiskusi secara langsung. Di mana kemampuan otak kamu tanpa laptop? Atau kalau nggak secara langsung, tangan ditaruh di depan, ya, tangan ditaruh di depan muka, di depan kamera, tanpa ada kita bisa searching di Google, kita tidak bisa menyiapkan data-data, tentukan topiknya dan saya siap. Insya Allah ada di otak saya. Saya sering debat mendadak tanpa persiapan sama sekali, udah sering kali. Dan itu udah biasa dilakukan oleh debater-debater kayak Uniriva, Akhislayer, gak ada data, gak ada apa, Bang Zuma, ya. Karena terbiasa kami memakai otak kami, menarasikan, melogikakan argumentasi-argumentasi kami. Tidak terpaku pada laptop. Yang ketika laptopnya mati, ketika waktu itu mau debat dengan Ustadz Alwan, laptopnya mati, wah nanti dulu laptopnya saya, laptopnya ada di Airben, ada di Airben. Itu orang apa? Nggak malu kayak gitu disiarkan secara langsung. Itu ya para Iwan Villa ya. Mohon maaf para Iwan Villa, saya nggak bisa lama-lama, kondisi saya juga agak kurang fit ya. Dari kemarin masih kayak masuk angin gitu ya. Jadi saya akhiri dulu, tapi saya akan membawa konten lagi ya. Saya akan membantah mengkanter ya. Saya tidak akan menyerang, tapi saya ketika diserang saya akan counter, dan counter saya bukan hanya mengcounter secara kayak gitu, tapi saya akan serang balik dengan Bible mereka sendiri, ayat mereka sendiri ya. Kalau enggak dari sejarah mereka sendiri. Saya punya bejibun data-data saya. Ya. Oke, terima kasih dan disclaimer sekali lagi saya tekankan buat para oten, baik debater siapapun, baik pendeta siapapun, baik dari netizen siapapun, jika ada di konten-konten saya silakan tonton, dan kalian tidak suka, kalian tidak setuju, ajukan tawaran di komentar, pasti saya baca. Ajukan komentar, Farhan saya pengen debat sama kamu ya. Nanti kita tentukan tempatnya, saya kasih room ya, kita berdiskusi. Saya akan memberikan seluas-luasnya, karena ini bentuk tanggung jawab moralitas saya sebagai konten kreator. Apa yang saya tampilkan di dalam konten saya harus berani pertanggungjawabkan secara akademis dan secara intelektual. Itu tanggung jawab saya sebagai konten kreator. Ya, karena konten kreator itu tidak hanya mencari viewer rame, tidak, tapi konten kreator bagaimana dia bisa membuktikan, dia bisa menanamkan perspektif yang berbeda kepada netizennya. Ya, itu yang terpenting. Konten kreator punya tanggung jawab moral untuk itu terhadap netizennya. Apa yang dibawakan berani mempertahankan secara argumentasi di dalam diskusi. Bukan cuman subhat, fitnah, setelah ditantang debat nggak berani. Kalaupun berani suruh masuk ke kandang dia. Begitu baru masuk, ini sudah terjadi berkali-kali saya alami. Malah di Sopiatul, saya itu di waiting room itu nggak pernah diterima. Nggak pernah saya dipakai nama saya asli, itu nggak pernah diterima. Selalu di kick. Jadi nggak di admit di room dia itu. Oke, para Iwan Villa, saya akhiri dulu. Terima kasih masih setia di channel Farhan Farluk. Semoga pembahasan kali ini walaupun singkat dan sederhana, semoga memberikan wawasan yang berbeda, perspektif yang berbeda kita tentang kitab suci kita Al-Quranul Karim, yang Masya Allah kita bersyukur mempunyai kitab suci Al-Quranul Karim, panduan kita ya, panduan kita. Karena Rasulullah SAW ketika mau meninggal apa yang dikatakan? Aku titipkan, aku wariskan Al-Quranul Karim dan As-Sunnah atau hadis, dan kita bersyukur dengan itu. Oke para Iwan Villa, semoga hari ini kita bisa lebih baik daripada hari kemarin. Dan apa yang saya bawakan ini, jika ada kata-kata saya yang kurang nyaman, ada kata-kata saya yang membuat tidak pantas atau tidak layak didengarkan, saya mohon maaf. Saya mohon maaf sekali lagi. Saya manusia biasa yang penuh kesalahan. Jangan puji saya, kritik saya. Dengan kritik saya akan lebih banyak untuk menguatkan mentalitas saya. Kritik saya ya, kalau saya salah ingatkan, mentalitas seperti itu yang kita butuhkan. Pujian hanya akan membuat kita merasa besar kepala dan akan melupakan tujuan kita yang sebenarnya, yaitu meluruskan niat untuk membela agama Allah ini.
Ya, terima kasih para ikhwan fillah. Tapi kalau ada kebaikan-kebaikan di dalam konten saya, semua bukan berasal dari saya yang dhaif ini. Yakinlah bahwa apa yang ada baik di dalam ucapan saya itu bukan dari diri saya sendiri, tapi dari Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Allah Sang Maha Pencipta. Oke, para ikhwan fillah, saya akhiri dulu ya konten kali ini, dan terima kasih masih setia di Evaran Palu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.